Sekitaran bulan Desember 2018, saya mendaki bersama 5 orang teman saya dan saya sendiri jadi 6 orang. Saat itu saya mendaki ke Gunung Gede via Putri. Sebenarnya ini udah pendakian ketiga kali saya ke Gunung Gede, cuman dengan orang-orang yang berbeda. Nah, kali ini saya mendaki bersama Reno, Kohar, Erna, Ius sama istrinya Ius dan saya, jadi berenam. Kita meeting point waktu itu di Bogor di Dramaga sekitar jam 10 malam. Kenapa kita berangkat malam? Karena waktu itu Erna masih ada kerjaan, jadi kita meeting point sekitar jam 10. Sore kita prepare ulang, jam 11 kita berangkat dari Bogor menuju base camp Putri. Sampai base camp Putri itu kita sampai sekitar setengah 1 sampai jam 1-an, kita langsung tidur. Besokan paginya kita bangun prepare ulang lagi karena ada beberapa logistik yang dibeli di situ. Ya udah, terus akhirnya beres prepare kita langsung ke Posimaksi. Nah, di Posimaksi itu kita di briefing sama orang sana, terus kita dikasih tahu apa aja yang boleh dibawa dan yang nggak boleh dibawa. Terus dia juga nanya apakah ada yang haid hari ini. Kita jawab nggak ada. Ya udah, akhirnya dikasih izin lah kita mendaki saat itu. Terus sebelum mendaki kita berdoa. Sekitar jam 9 pagi kita trekking dari Posimaksi menuju pos 1. Waktu itu sebelum nyampe pos 1 kita ketemu kantor kelurahan atau kantor desa gitu. Kita sempat berhenti di situ sekitar 10 menitan kita berhenti, terus kita jalan lagi. Jadi waktu itu posisinya kita jalan ngelewatin perkebunan warga yang saat itu tuh lumayan terik banget, karena itu udah sekitar jam setengah 10-an. Itu tuh lumayan terik banget, matahari lagi enak-enaknya tuh, lagi panas-panasnya. Sampai akhirnya menuju ke jembatan yang ada kalinya, kalau nggak salah ya, itu jembatan yang ada kalinya. Nah, sampai di jembatan itu tuh anehnya cuacanya langsung dingin gitu, posisinya tuh langsung adem gitu, langsung dingin. Ya kita sih positive thinking aja, ini mau menuju ke hutan pasti dingin gitu. Ya udah, akhirnya kita lanjut trekking dan senangnya tuh di situ banyak warung. Jadi ada warung setiap mau deket pos tuh pasti ada warung gitu. Dan di situ ada jual semangka, ada jual gorengan, jadi kita nggak kelaparan di tengah hutan gitu. Ya udah, akhirnya itu tuh pendakian yang super lumayan santai banget, karena waktu itu kita bawa istrinya Ius yang saat itu tuh jalannya tuh pelan-pelan banget gitu, santai banget. Jadi pendakian saya sama teman-teman saya yang ini tuh sekitar 9 jam nyampe Surya Kencana. Lama banget kan, biasanya kan sekitar 6 jam 5 jam, ini sekitar 9 jam karena kita sempat tidur juga, Ius sempat tidur juga, kita nungguin dia gitu. Dan ada tragedi juga saat itu. Jadi dari pos 1 ke pos 2 kita masih aman, dari pos 2 ke pos 3 masih aman juga. Nah, tragedi itu terjadi di pos 3 menuju ke pos 4. Jadi posisinya Reno yang tadinya ceria itu tiba-tiba menjadi diem. Dia jadi pendiam banget gitu. Jadi posisinya gini loh, kita jalan tuh di depan Reno, di belakangnya Reno itu Erna, belakang Erna saya, belakang saya Kohar, belakang Kohar itu istrinya Ius, belakangnya istrinya Ius itu Ius. Jadi Ius paling belakang, Reno paling depan. Kita jalan, tiba-tiba tuh Reno cepet banget jalannya. Dia cepet banget, sampai kita tuh nggak bisa ngelihat dia ada di mana gitu. Jadi kita tuh ditinggalin sama dia udah duluan, tapi dia tuh nggak ninggalin, dia di atas tuh nungguin gitu. Jadi dia udah nggak ngeliat kita, tiba-tiba dia duduk, dia nungguin sampai akhirnya ketemu lagi sama kita gitu. Terus saya samperin, yuk jalan lagi. Ya udah duluan aja kata dia. Ya udah kita duluan sampai akhirnya dilewatin sama Ius terakhir. Yakin lu di sini terakhir, barisan terakhir sekarang? Ya bang, duluan aja kata Reno. Ya udah, tapi saya sama Erna nggak yakin saat itu. Nah, kita tungguin yuk. Posisinya itu saya nggak jauh gitu, sekitar 3 meteran, masih kelihatan gitu di bawah. Masih duduk dia. Ya udah, saya tungguin sama Erna waktu itu. Terus akhirnya dia jalan lagi, dia nyamperin kita lagi. Yuk jalan. Ya udah, dia duluan lagi, sampai akhirnya dia nggak kelihatan lagi. Kita jalan, kita susul. Ternyata dia lagi nungguin kita, lagi istirahat. Udah aja gitu aja terus. Kita duluan, dia di belakang. Dia nyusul, kita di belakang. Kita nyusul, dia istirahat. Kayak gitu aja terus. Sampai akhirnya saya bilang sama Erna, nak kayak ada yang aneh ya sama Reno. Kok dia tiba-tiba diem? Terus Erna bilang gini, ya positive thinking aja, mungkin dia capek. Kita juga kan capek. Oh ya udah deh, mungkin dia capek gitu. Terus akhirnya dia tiba-tiba diem dan lumayan lama di situ. Terus saya samperin waktu itu, no, ayo dong jalan lagi, lu kenapa sih diem aja? Dia diem begini aja.
tiba-tiba tuh ada air mata di pipinya jatuh. Hah? Lo nangis? Kenapa? Dia gak mau jawab di situ. Dia gak mau jawab, dia diam. Dan ternyata setelah kita turun, jadi ini semua diceritain itu setelah kita turun gunung ya, di mobil kita cerita. Jadi saya ceritain di sini gitu. Jadi ternyata dia itu nangis, dia tuh capek, dia tuh kesel. Dia cuma bilang gini, gue capek, gue kesel, gue capek, sambil ngeluarin air mata. Iya kenapa capeknya? Ya nggak tahu, gue capek aja, gue nggak mau cerita, tadi gitu. Dan ternyata dia itu nangis karena ngeliat ada sosok kakek-kakek itu posisinya megangin kaki saya. Jadi si kakek-kakek itu megangin kaki saya dan dia tuh jalannya ngesot gitu, si kakek-kakek itu. Karena dia megangin kaki saya kan, kegeser sama saya gitu, kegeser seret. Dia terus aja gini, gitu. Dan itu anehnya nggak berasa sama saya apa sama sekali gitu. Saya nggak ngerasa berat, saya nggak ngerasa ada yang ngegantung di kaki saya, enggak. Saya biasa aja. Tapi yang ngeliat cuman Reno doang, dia doang sendiri yang lihat. Dan dia selalu dikasih lihat, makanya dia nggak pernah mau deket saya saat itu. Sampai akhirnya dia ngerasa ngebatin sendiri, ngumpetin itu sendiri. Ya udah akhirnya nangis gitu. Ya udah terus akhirnya dia berusaha untuk kuat, nggak cerita waktu itu. Akhirnya kita jalan lagi sampai pos 4, kita nemu warung, kita makan dulu di situ. Terus akhirnya kita trekking lagi dari pos 4 langsung ke Surken. Pas banget sampai Surken, pas banget pintu Surkennya itu loh, kita diterjang badai. Ya udah mau nggak mau kita pakai jas hujan, kita jalan maksain karena kita udah capek banget, semuanya udah capek, udah pengen buru-buru masuk tenda. Ya udah kita paksain, sambil kena badai pun kita paksain, sampai akhirnya semua basah, baju, celana, sepatu, jaket semua basah. Ya udah akhirnya kita diriin tenda, terus kita ganti baju, terus kita masak, bikin air hangat, terus udah deh masuk ke tenda masing-masing. Waktu itu kita cuma bawa 2 tenda. Jadi tenda sebelah itu isinya Kohar, Iyu sama istrinya. Tenda sebelah lagi saya, Reno sama Erna. Nah waktu itu Iyu sama Kohar sama istrinya itu udah tidur, udah gak kedengeran suaranya karena posisinya di luar tuh gerimis. Saya, Erna sama Reno waktu itu gak bisa tidur sama sekali. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk nonton. Oh iya, sebelum nonton tuh saya bilang sama mereka, keluarin SB masing-masing, ini cuacanya dingin banget, kata saya gitu. Dan parahnya ternyata Reno sama Erna itu gak bawa SB. Sedangkan saya udah mengingatkan berkali-kali, Surya Kencana itu dingin, apalagi kalau musim hujan, apalagi kalau ada badai, itu dingin banget. Dan mereka nggak bawa, mereka nggak mengindahkan kata-kata saya saat itu. Ya udah akhirnya sleeping bag saya lah yang jadi korban. Jadi 1 sleeping bag untuk bertiga. Ya udahlah, nggak masalah waktu itu karena ya udahlah kita sama-sama anget. Yang penting semuanya anget gitu. Terus akhirnya kita nggak bisa tidur. Mau ngapain lagi ya? Mau cerita udah nggak ada yang diceritain gitu. Terus Reno langsung ngomong gini, gimana kalau kita nonton aja? Gue ada nih filmnya. Oh ya udah nonton deh. Filmnya apa? Film horor. Bayangin dong di tengah hutan kita nonton film horor. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting bisa tidur. Ya udah. Akhirnya posisi tenda, jadi si handphonenya itu digantung di samping di samping lampu tenda. Jadi kita nontonnya begini. Kita nenggak nontonnya. Nah posisinya saat itu saya paling pojok, Erna di tengah, Reno di pojok. Jadi saya, Erna, Reno. Kita lagi nonton, saya refleks nih, ngambil handphone. Saya videoin biasalah buat story. Saya videoin, hai guys, kita lagi di dalam tenda nih, kita lagi nonton film horor loh. Kalau nggak salah waktu itu film horornya itu Annabelle.
lagi hits-hitsnya saat itu. Kita lagi nonton film horor loh gitu. Terus akhirnya saya arahin kameranya ke muka saya pertama, kedua ke Erna, ketiga ke Reno. Udah beres, udah dong saya matiin. Itu sampai rumah, saya lihat isi videonya. Ternyata kita ada 4. Di situ ada saya, ada Erna, ada Reno. Di samping Reno itu ada muka. Saya screenshot videonya, saya besarin lagi. Ternyata pas saya lihat, itu cuman mukanya doang, badannya nggak ada. Jadi cuman muka doang, mukanya tuh putih banget. Itu sosok kakek-kakek. Jadi dia hidungnya panjang, sampai sinilah hidungnya panjang. Jadi kan Reno tidur nih. Jadi si kakek-kakek itu tuh ada di atas mukanya Reno gini. Saya punya si capture-nya, nanti saya simpen di situ ya. Kira-kira menurut kalian itu apa? Kalau menurut saya sih itu sosok kakek-kakek yang cuman kelihatan mukanya doang gitu. Tapi saat itu di dalam tenda tuh kita nggak terjadi apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian aneh-aneh, dan kita juga tidur pules gitu. Ya udah, akhirnya kita tidur. Besok paginya ternyata masih hujan, jadi kita nggak sempet summit. Terus sekitar jam 7 jam 8 tuh udah ada matahari. Akhirnya kita keluarin baju, sepatu, jaket, semuanya kita jemur-jemurin. Terus akhirnya Erna sama Reno itu penasaran, maksud sih udah sampai sini gue nggak muncak gitu. Terus akhirnya saya anterin mereka buat muncak gitu. Kalau Ius istrinya sama Kohar itu masak di bawah, jadi yang summit itu cuman saya, Erna sama Reno. Ya udah, akhirnya kita summit itu nggak nyampe sejam. Nyampe puncak, ternyata nyampe puncak itu kabut, jadi kita nggak ngeliat apa-apa. Ya udah, akhirnya ya udahlah, cuma dapetin kabut doang, udah turun lagi. Akhirnya kita turun lagi tuh sekitar jam 11:30, 12 di situ. Terus di tengah jalan kita kena hujan lagi, semua baju basah lagi. Akhirnya kita ganti baju lagi. Untungnya saya bawa baju cadangan yang lumayan banyak saat itu karena posisinya lagi musim hujan. Terus akhirnya kita ganti baju lagi. Tiba-tiba matahari datang lagi. Ya udah, akhirnya kita makan di luar sambil ngangetin badan, makan di luar tenda. Yaudah, kita beres makan itu sekitar jam 12:30, 1. Kita ngobrol-ngobrol, terus foto-foto, terus akhirnya packing. Itu beres packing itu sekitar jam 2 kalau nggak salah. Kita udah siap-siap mau berangkat, tiba-tiba hujan lagi. Untungnya di situ ada warung, jadi kita neduh dulu di warung. Neduh itu sekitar sejam karena hujannya tuh lumayan besar banget, sedangkan baju yang kita pakai tuh cuman itu doang gitu. Ya udah, akhirnya sekitar jam 3:30 kita paksain untuk turun pakai jas hujan karena kalau nggak salah orang Simaksi waktu itu bilang jangan sampai malam gitu, sampai base camp. Ya udah, kita usahain, akhirnya kita jalan, kita tetap kekeh gitu jalan pakai jas hujan. Ya udahlah, kita maksain aja gitu, yang penting kita nggak kemalaman di hutan. Ya udah, akhirnya kita turun saat itu. Nah, perjalanan turun itu kita pakai jas hujan kan karena hujan. Terus tiba-tiba di tengah hutan itu berhenti hujannya. Akhirnya kita buka karena lumayan gerahan pakai jas hujan. Kita buka, kira-kira ini udah nggak bakal hujan lagi kali ya. Ya udahlah, kita buka. Akhirnya bener nggak hujan-hujan lagi tuh. Akhirnya kita buka. Nah, seperti biasa perjalanan dari pos 4 menuju pos 3 itu ada masalah lagi saat itu. Dan itu terjadi sama Reno juga. Dia tuh jalan tapi jatuh terus, dan untungnya kelihatan mulu sama orang, sama anak-anak gitu. Kenapa sih lu, Nok? Diledekin sama Kohar waktu tuh. Kenapa sih lu, Nok? Jatuh mulu, lu punya adek lu ya? Gak tahu nih gue gitu, kenapa ya gue juga jatuh mulu. Itu kayak berasa ada yang, jadi si lututnya kayak berasa ada yang plek gitu, kayak ada yang ngisengin dia gitu supaya dia jatuh gitu. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya dia jatuh mau menuju ke arah jurang sebelah kanan. Itu untungnya ketarik sama Kohar. Udah, jalan pelan-pelan. Di situ Kohar perasaannya udah nggak enak. Udah, jalan pelan-pelan. Ya udah. Dan saya anehnya tuh setiap dari pos 4 ke pos 3 tuh Reno berubah jadi pendiam gitu. Ya udah, akhirnya jalan pelan-pelan. Kita jalan pelan-pelan. Akhirnya Reno jalan pakai trekking pole karena takut jatuh lagi. Jalan pelan-pelan. Ternyata kita maghrib di jalan. Kita maghrib posisinya masih di hutan.
Dari pos 3 menuju pos 2 kita jalan pelan-pelan juga. Di situ juga istrinya Iyu sudah mulai kelelahan. Terus di pos 3 kita nggak istirahat kan, kita langsung jalan terus. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada yang lintas. Set. Itu ada 2 mata, warnanya putih dan matanya itu besar banget. Cuman saya positif thinking aja, itu kucing. Oh, kucing lewat. Cuman kepikiran gak sih apakah ada kucing di gunung? Pernah sih, waktu itu saya pernah nemu di Gunung Guntur kalau nggak salah itu, tapi posisinya itu masih di dataran rendah gitu, masih belum tinggi gitu. Itu dari pos 3 ke pos 2 itu lumayan masih tinggi sih menurut saya, udah tinggi sih menurut saya kalau di Gunung Gede. Itu tiba-tiba lewat, itu tuh posisinya maghrib. Salahnya kita, itu tuh sekitar jam 6 kita harusnya berhenti dulu. Itu enggak, kita tetap jalan karena kita ngejar waktu. Ada yang lewat, dan yang saya lihat itu mata putih, ada 2 dan itu lumayan besar. Udahlah, itu cuma kucing, saya mikirnya gitu waktu itu. Dan ternyata yang lihat bukan saya aja, Kohar di situ ngeliat. Ya udah, akhirnya kita jalan lagi. Terus tiba-tiba kita nemu pos 3, udah tuh ya. Ya pokoknya sekitar, saya lupa ya karena ini tahun 2018, itu di pos mana-mananya saya lupa. Yang pasti kita jalan lagi, itu tuh udah mau menuju pos 1. Jadi kan abis dari pos 1 itu kan pos bayangan kalau nggak salah ya. Apa sebelum pos 1 pos bayangan gitu. Pokoknya kita jalan lagi. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada yang lewat lagi. Kalau yang mata putih itu kan lewat dari jalan gitu. Jadi kayak kucing aja lewat gitu. Kalau yang ini tuh dari atas. Tapi cuman gini doang. Dan itu berasa banget di badan. Ini kerudung nih. Gitu. Kerasa goyang aja nih kerudung. Padahal di situ nggak ada angin, lagi nggak ada angin besar. Tiba-tiba tuh kayak muka tuh kayak kibas gitu. Dan itu nggak tahu apa, nggak ada wujudnya. Pokoknya kibas dan ini tuh gitu goyang. Ya udahlah, ini maghrib, saya mikirnya gitu. Ya udah, akhirnya kita jalan itu sekitar jam 8 kita udah sampai di pos 1, udah mau menuju ke jembatan kalau nggak salah ya, jembatan kalau nggak salah. Sekitar jam 8:30 kita udah mau deket ke jembatan yang tadi saya bilang itu, yang cuacanya langsung tiba-tiba dingin. Saya udah tahu posisinya ini tuh sebentar lagi mau jembatan gitu. Saya bilang sama teman-teman saya, kita jangan misah ya, kita bareng-bareng lewat situ. Oh ya udah. Akhirnya di depan itu Kohar. Jadi yang paling depan itu Kohar. Belakangnya Kohar itu saya. Belakangnya Kohar itu Reno, belakang Reno itu saya, belakang saya Erna, belakang lagi istrinya Ius, belakangnya lagi Ius. Kita jalan pelan-pelan. Tiba-tiba kita semua serentak. Kalau Kohar bilang gini, astagfirullahaladzim. Kalau saya cuman begini. Erna megang tangan Kohar, Allahu Akbar. Reno nggak ngucap apa-apa, dia diem. Mungkin dia di dalam hatinya berdoa. Kalau Ius sama istrinya Ius saya nggak ngeliat, karena saya udah aja nunduk gitu. Akhirnya kita pegangan, jalan lewatin jembatan itu pegangan. Kita benar-benar pegangan, kita nggak lari, kita pegangan, jalan pelan-pelan sambil baca Al-Fatihah bareng-bareng. Setelah melewati itu lumayan lega. Dan ternyata apa yang kita lihat, kita sama-sama melihat sosok perempuan pakai baju merah lagi diem di jembatan itu, dan dia posisinya ada di sebelah kiri. Ya udah, terus akhirnya kita jalan santai pelan-pelan. Udah dari jembatan itu kita nggak nemuin apa-apa lagi.
Akhirnya kita istirahat dulu di kantor kelurahan itu, kantor desa apa kelurahan gitu. Kita istirahat di situ, kita bersih-bersih, kita beres-beres, sepatu kan pada belok, akhirnya kita bersih-bersih di situ, cuci muka dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita sampai ke base camp itu sekitar jam 9-an, terus kita langsung pulang deh. Nah yaudah, akhirnya sampai di mobil, akhirnya kita udah nggak kuat lagi pengen cerita gitu apa aja yang kita lihat selama perjalanan naik sama turun gitu. Akhirnya kita ceritain semua dan sampai akhirnya aku rangkum ceritanya di sini. Ya udah seperti itu. Terus tiba-tiba Reno bilang sama saya gini, kalian jujur deh, di antara kamu berdua, bertiga sama istrinya Ius, siapa yang lagi hate? Kata Reno gitu. Dan jujur aja saat itu saya yang lagi hate. Saya nggak bohong, karena kalau saya bilang otomatis saya nggak akan bisa naik dong gitu. Ya udah, akhirnya saya nggak bohong gitu. Saya bilang sama Reno, iya gue lagi hate. Oh itu di situ saya dimarah-marahin sama dia. Gila lo ya, kalau lo lagi hate pas orang simaksi bilang ada yang lagi hate apa enggak, harusnya lo jujur gitu. Untung ini tuh gak ngebahayain buat yang lain. Akhirnya dia cerita, dia bilang, si kakek-kakek itu tuh ngegelendotan terus di kaki elu. Dan parahnya lagi, dia tuh gak ngeliatin ke saya gitu. Yang dia tuh menampakkan sosoknya itu cuman ke Reno gitu. Jadi Reno yang ngeliat, jadi dia ngebatin sendiri gitu. Kayak gitu. Nah makanya di sini dari cerita saya dari awal sampai akhir di sini, kalau misalkan kalian posisinya lagi hike dan kalian mau mendaki gunung, itu kalau bisa diundur. Karena sebenarnya sih itu hal percaya nggak percaya ya, yang seperti itu percaya nggak percaya. Cuman yang nggak bagusnya itu kita mendaki di saat hike itu bisa capek. Yang pertama capek, yang kedua emosi itu labil. Jadi di dalam hutan kalau kita udah emosi yang nggak jelas, itu bahaya juga buat yang lain dan buat diri sendiri. Itu sih intinya. Jadi kalau misalkan kalian posisinya lagi hike dan kalian mau naik gunung, lebih baik ditunda dulu sampai hike kalian beres. Jadi itu saran dari semua cerita yang saya ceritain di sini. Misalkan ada yang baik boleh diikuti, tapi kalau yang buruk jangan diikuti. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, terus bantu channel saya supaya lebih berkembang lagi dengan cara di subscribe, dan nantikan cerita-cerita saya selanjutnya, pendakian saya kemarin ke gunung-gunung yang lain yang ada cerita-cerita horornya, pasti bakal saya ceritain di sini. Oke, sekian cerita dari saya. Assalamualaikum. Kan selalu ku rasa hadirmu antara